Buts, kenapa orang Islam suka ngejelekin agama lain sih? Atau Tuhan agama lain? Ya memang ada orang-orang Islam yang seperti itu. Tapi tetap perlu diingat bahwa tidak semua orang Islam seperti itu ya. Dimaklumi saja, saya sendiri juga sebal dengan mereka ini. Bahkan mungkin ketika saya bikin video ini, mereka bakalan komen ke saya, dasar kafir. Ya anggap saja orang error ya. Kita yang waras ngalah saja. Tetapi pada kenyataannya justru ustadznya sendiri yang memaksakan kitab orang lain dengan pemahaman kitabnya guys. Gimana dong? Contoh salah satu ustadz ini. Gelar yang ternyata salah kaprah juga kepada saudaraku tersayang Kristen dan Katolik ini apa? Kristus. Yang selama Erik tahu gelar Kristus itu kan gelar namanya Yesus. Gelarnya Kristus. Karistus. Artinya apa Kristus? Kristus artinya Maha Kudus. Salah. Nggak ada yang kasih tahu. Nggak, emang kamu nggak bakalan disalahkan orang. Karena memang tidak pernah diajarkan, dan kalau bisa jangan sampai diajarkan. Tahu. Parah nggak tuh? Kenapa itu? Karena Kristus artinya Nabi. Kristos itu dari Hamasiah bahasa Ibrani, artinya the anointed one, seseorang yang diurapi. Untuk jadi apa? Yang diurapi itu cuma dua kalau manusia. Tiga. Raja, imam, kohen itu kalau bahasa Ibraninya kohen hagadol, kohen, nabi, imam, raja. Oke guys, karena berhubung banyak umat muslim selalu siap dikibulin oleh Opa Kaing ini, maka kita lihat buah kualitas pengikutnya ya yang seperti ini. Para wanitanya ingin menghapus dosanya dengan berlomba-lomba bisa cium batu sambil bergelayutan di Ka'bah. Selanjutnya, katanya Islam tidak mau usil dengan agama lain. Kenyataannya seperti ini. Kata Anda di kitab Anda mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Ya, Anda mengatakan Nabi Isa itu Tuhan. Maka kita tanyakan langsung ke Yesusnya. Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Jadi, bagaimana umat muslim dapat menerima fakta ini jika menjadi kaum yang takabur? Kadang menuduh Alkitab orang Kristen palsu sekaligus memaksakan ada nubuatan Muhammad dalam Alkitab. Terkadang memfitnah kitab orang Kristen palsu, kemudian memaksa Yesus harus sama dengan Isa dalam Quran. Lantas, apakah pengikut Kristus diajar untuk merengek dan penuh amarah karena keyakinannya dinista? Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Dan inilah cara yang tepat dengan penuh kedewasaan, penuh kasih meluruskan pemahaman yang salah oleh agama Islam. Apakah Yesus sendiri pernah mengaku dirinya Tuhan, Mesias? Markus 14. Ayat 61 sampai 63. Tetapi ia diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi. Katanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sudah mengaku di kitab Yesaya, Nabi Yesaya bernubuat begini, tidak ada juru selamat selain aku. Akunya itu siapa? Tuhan, Adonai, Yud-He-Waw-He, YHWH. Itu akunya. Jadi tidak ada Mesias atau juru selamat selain YHWH. Jadi kalau ada di luar sana yang berkata, di mana Yesus mengaku dirinya Tuhan di Alkitab? Jangan bingung jawabnya. Jawab aja pakai ayat-ayat ini. Kemudian kita lihat lagi ulah silakum pendebat ini ya. Bible berhadapan dengan hadits saja tidak bisa menang, apalagi dengan Al-Quran. Jadi kesimpulan saya, pewahyuan tidak butuh saksi.
Dalam iman Kristen tidak dikenal wahyu yang turun dari surga dalam bentuk kitab suci, tetapi firman yang menjadi manusia. Sehingga dalam iman Kristen, Yesus kedudukannya lebih tinggi daripada kitab Injil. Berbeda dengan Islam. Islam memahami bahwa Muhammad penerima wahyu, penerima firman, dan firmannya adalah Al-Quran. Sedangkan dalam kekristenan, penerima firman yang menjadi manusia adalah Bunda Maria. Selanjutnya, kita lihat lagi orang-orang yang ngaku pengikutnya Muhammad selalu berusaha memaksa kalau Alkitab harus membenarkan kenabian Muhammad. Ketika Yesus datang, maka kedatangan Yesus ancaman bagi agama sebelumnya. Begitupun ketika Muhammad datang, maka Muhammad dianggap ancaman bagi agama sebelumnya. Dan selalu seperti itu. Padahal setiap nabi yang datang selalu memberitahukan, sesudah aku akan datang. Nabi baru yang akan menggantikan aku. Muhammad pun juga memberitahukan, sesudah aku ada ulama yang bisa dijadikan pegangan. Tapi ulamanya yang mana? Banyak yang ngaku ulama. Nah, ngaku ulama banyak. Mereka malah merusak citra Islam. Apalagi ada majelis ulama. Apalagi tuh sembrono ngaku-ngaku majelis ulama. Ini nggak bagus. Wah, jika demikian adanya ya Opa, maka dalam Islam tidak ada kejelasannya dong. Pantes, banyak Islam yang mulai sadar dan meninggalkan kitab misteriusnya itu. Ini contohnya. Bertanya-tanya, gila ya selama ini berarti gue sholat itu dibohongin. Lalu saya berpikir, berarti dalam sholat itu isinya kita cuma ngedoain Nabi Muhammad beserta para sanak saudaranya, beserta para sahabatnya, supaya Allah memberkati beliau dan para sanak saudaranya dan para sahabatnya seperti Allah memberkati Nabi Ibrahim. Diakui juga bahwa Ibrahim adalah bapak segala bangsa. Saya nggak mau bodoh sendiri dong, saya tanya sama Habib. Karena pada saat itu kan saya masih sosok ya, jadi saya ngaji, saya ikut, saya tanya. Saya bilang, mungkin teman-teman ada yang mau menjawab menjawab saya juga pertanyaan ini. Karena pada saat itu pertanyaan saya dijawabnya tidak bisa. Saya tanya, Habib, siapa yang menciptakan sholat? Saya tanya. Habib cuma bilang, Allah. Karena Islam adalah agama Allah. Agama yang diturunkan Allah. Islam adalah agama Allah. Oke, berarti sholat yang ciptakan Allah ya, Habib? Ya, yang ciptakan Allah. Saya buka dong. Habib, mohon maaf, saya mah bahasa Arab mah masih bego banget. Habib kan orang ya turunan Arab. Saya bertanya, Habib, ini di at-tahiyat ini artinya begini, seperti saya tadi sampaikan. Ya lalu, Habib, mohon maaf ya Habib, kalau memang begitu nih doanya nih ya Habib. Ya Allah, ampunilah dosa Nabi Muhammad beserta para sanak saudaranya, beserta para sahabatnya. Berkahilah Nabi Muhammad beserta para sanak saudaranya, beserta para sahabatnya. Seperti engkau memberkahi Nabi Ibrahim. Habib, kalau memang Allah yang menciptakan sholat, kenapa Allah minta sama Allah? Saya bilang gitu saudara. Gak bisa jawab Habibnya. Oh iya ya Lucy. Enggak, saya salah apa enggak nih? Saya baca soalnya kan pada saat itu nggak bisa searching ya. Ini saya baca begini, saya bawa itu. Oh iya ya Lucia. Ah sudahlah. Dari sananya memang kayak gitu katanya. Nah itulah yang kadang-kadang membuat bodoh saudara-saudara kita. Pada saat kita bertanya, mereka jawabannya ya udahlah dari sananya begitu nggak usah diganggu gugat katanya. Saya tidak puas sampai sekarang, saya tidak pernah mendapatkan jawaban yang pasti. Siapa yang menciptakan sholat? Dan semakin tahun demi tahun saya lampaui, akhirnya saya menyerah, saudara. Dengan kebebalan saya, dengan kesombongan saya nyerah, saya bilang, enough Tuhan. Kalau orang Islam itu rata-rata membaca kitab suci itu dengan asumsi bahwa itu asli, sekalipun rata-rata tidak mengerti, maka Islam itu sering diidentikan dengan umat hafalan. Itu idiom saya. Tapi sebaliknya orang Kristen itu ngerti dulu. Nah, karena ngerti itu maka Alkitab diterjemahkan untuk awam dalam semua bahasa di dunia. Jesus is very unbelievable person. Dan Jesus adalah seorang yang layak untuk dimuliakan dan dihormati dan dicintai.
sebagaimana muslimin mencintai dia. Bukan memfitnah dia. Muliakan Jesus, love Jesus proportionally. Barakallah. Baik, buktikan jika umat Islam ingin memuliakan Yesus, maka ikuti perintah Yesus ya. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah loh, kira-kira Opa Kaing mau menerima kenyataan tidak kalau Yesus bisa menyertai manusia sampai akhir zaman? Kalau nggak mau ikut dan nggak percaya, berarti apa yang disampaikannya itu bohong belaka. Kenapa bukan Muhammad yang kau percaya sebagai nabi paling sempurna gitu loh, Pak? Makanya kalau cuma karena sakit hati sama orang gereja, jangan buru-buru mualaf ya. Akibatnya malu kan sama nabimu yang baru ini? Oke, kita lanjut ke penista berikutnya. Kami umat Islam tidak akan mungkin mau berdebat dengan Kristen kalau Kristen percaya diri dengan Bible-nya itu sendiri. Kenapa kami ikut berdebat dengan kalian, sahabat-sahabat, saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam nama Allah? Karena kalian mengambil kata Allah. Kitab kalian itu diterangkan. Nah, kenapa saya menggunakan dalil dalam kitab Anda? Orang dari kitab Yahudi kok saya ambil juga? Orang Yahudi tidak ada komplain. Nah, saya ngambil itu untuk supaya membantah Anda bahwa Yesus itu adalah Allah, kata Anda kan? Nah, ternyata kalau Anda mendudukkan Yohanes 1 nomor 1, dibantah juga. Jul, modal mayoritas ya, suaranya dikencengin. Boleh ya mengoreksi Alkitab, tetapi kalau Alkitabmu kan nggak boleh gitu ya. Kenapa? Kalian itu adalah umat baperan. Simak ya Dul, dalam buku Al-Quran dan tafsirnya terbitan Kementerian Agama Republik Indonesia ini disebutkan, saat Muhammad belum menerima wahyu, ada tempat pemujaan orang-orang pagan Quraisy yang juga diimani oleh Muhammad sebelum jadi nabi. Makanya dalam keterangan surat An-Najm ayat 53 ya menjelaskan bahwa Allah ini ya, Allah Makkah ya, Allah Makkah ini memiliki 3 putri namanya Al-Manaf, Al-Uzza dan juga Al-Lata. Jadi nama Allah ini sebelum ada Islam sudah ada. Ingat ya, nama Allah sudah ada sebelum Muhammad ketemu roh dalam gua Hira. Nah, ini juga cocok dengan keterangan kitab Yahudi atau kitab Musa ya, Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Karena Allah dalam Alkitab bukan nama Tuhan kami, tetapi terjemahan LAI yang artinya sesembahan. Saya kasih contoh ya, dalam Keluaran 20 ayat 3 ini, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Lalu kita ganti, jangan ada padamu sesembahan lain di hadapanku. Nah, begitu maksudnya ya. Nah, tetapi di sini dalam surat Quran An-Naml ayat 91, Muhammad diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini atau dalam kurung Mekah ya, Allah Mekah maksudnya. Ini yang dilarang oleh kitab Musa. Artinya ada Allah lain selain Allah negeri Mekah. Contoh dalam Ulangan 6 ayat 14, jangan kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Jadi orang Kristen bukan menyembah Allahnya umat muslim yang kami kenal sebagai Allah yang dilarang untuk disembah menurut kitab Musa. Artinya Kristen dilarang untuk mengikuti sesembahan yang disembah oleh bangsa sekeliling Israel. Ini kenyataannya. Makanya cuma jadi manusia ya kita sama-sama cuma sementara di dunia. Janganlah selalu merasa paling benar sendirilah. Tetapi kebenaran Islammu juga harus diuji. Nah, sekarang pertanyaannya adalah 1. Sudahkah umat Islam tahan uji jika kitabnya diuji? 2. Mampukah Al-Quran menerima serangan balik dari penganut Alkitab yang selalu kalian jadikan bahan rujukan untuk mengakui Muhammad sebagai nabi? Andaikan umat Islam siap mental untuk kitabnya dikritisi, maka kami pun akan bebas dan cermat untuk memaparkan kebenarannya. Yang jadi masalah, kalian kan baperan, suka bebas sok meluruskan Alkitab kami. Tapi jika ada yang berterus terang bahas kitab kalian, langsung dilaporkan sebagai penista agama. Repot nggak? Maka kami berpikir, benarkah dengan cara menekan kami seperti ini kalian merasa ini kebenaran? Lalu, benarkah dengan anti kritik itu disebut tahan uji? Pesan saya adalah, jika tujuan kita sama-sama untuk menggapai surga, kenapa kalian mencoba untuk membungkam orang bicara? Bukankah dunia ini hanyalah sementara? Lalu kapan manusia bisa mendapat petunjuk jika bukan kesempatan hidup ini?
Dengarkan pesan nasihat Yesus ini ya, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi, musuh kita bukanlah sesama manusia atau orang yang berbeda keyakinan dengan kita, tetapi iblis yang selalu membuat manipulasi dengan cara memutarbalikkan kebenaran sehingga nampak seolah-olah orang benar itu terlihat jahat. Lanjut kembali dalam 1 Petrus 5 ayat 6 dan 11. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.